Banjirop terus mengancam warga pesisir utara Jakarta. BPBD DKI Jakarta pun tak luput mengeluarkan imbauan kepada masyarakat pesisir utara Jakarta untuk mewaspadai potensi banjirop pada waktu-waktu tertentu. Seperti yang terjadi di Muara Angke, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Namun, ada orang yang malah mendapat keuntungan di balik musibah yang terjadi, yakni tukang odong-odong. Lalu, apa sebenarnya yang dilakukan? Odong-odong di Muara Angke ternyata tak hanya menjadi moda transportasi, tapi juga seketika bisa berubah menjadi pahlawan di saat banjirop melanda. Tanpa ragu mereka melaju menembus banjir dan mengantarkan siapapun yang menggunakan jasa mereka ke tempat tujuan. Tampilan odong-odong di kawasan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara memang berbeda dengan odong-odong pada umumnya. Menggunakan motor roda 3 dengan bangku penumpang berhadapan yang dilindungi atap terpal agar terhindar dari panas dan hujan. Ada lebih dari 45 odong-odong mangkal di kawasan terminal Muara Angke. Rata-rata mereka sudah bekerja belasan, bahkan puluhan tahun menjadi supir odong-odong. Biasanya tarif yang dikenakan pada penumpang bisa berbeda-beda, tergantung jarak dan siapa penumpangnya. Untuk anak sekolah, biayanya sekitar Rp3.000 saja. Untuk orang dewasa, bisa sampai Rp5.000. Namun umumnya, para supir odong-odong ini merasakan perbedaan yang cukup jauh saat kawasan mereka terkena banjirop. Pendapatan mereka bisa meningkat atau bertambah hingga 2 kali lipat lebih. Lagi banjir ya dapat aja 2,5, 300. Kalau lagi nggak banjir ya cepet. Beda. Kadang 300 kalau banjir. Kalau nggak banjir begini ya kadang 70, 80. Tarif odong-odong akan lebih meningkat lagi jika harus mengangkut wisatawan yang ingin pergi ke pelabuhan Kali Adem. Per orangnya bisa mencapai Rp10.000 hingga Rp20.000 tergantung ketinggian banjir. Hal ini bukan semata-mata ingin mencari keuntungan. Pasalnya membawa odong-odong di tengah banjir jauh lebih sulit. Susah. Berat karena air sih. Harusnya kan kenceng di situ. Pelan-pelan gitu bawanya gitu. Biar nggak mogok. Biar keselamatan gitu, biar nyampe gitu tujuan ke sini. Kesisan kalau kena banjir gede, Kak. Sepahan nih. Yang namanya gusi kan mesin ini sama motor kan beda, dia tinggi. Jadi jalannya nalpot gerendam. Jadi suaranya beda. Kedorong air ya. Tapi alhamdulillah bisa nyampe ke daratan. Selain medan yang sulit karena membutuhkan perjuangan lebih, odong-odong juga bisa rusak jika terkena banjirop. Air laut mengandung garam tinggi sehingga bisa menyebabkan korosi pada odong-odong dan kerusakan mesin yang terjadi 2 atau 3 hari kemudian pasca menerjang banjir. Ada aja yang diancam leher belakang, roda. Kadang oli campur air, oli gardan, oli mesin. Kan karatan begitu. Kalau lagi ngangkut warga yang nggak rusak, belum. Ntar kalau udah surut tuh baru. Paling kalau kena air doang, kalau kena ombak tuh baru mati. Tak bisa dipungkiri, banjirop yang melanda memang menjadi berkah tersendiri bagi para supir odong-odong. Di momen seperti inilah mereka bisa memperoleh keuntungan lebih dari biasanya. Namun di sisi lain, kerusakan odong-odong harus ditanggung penuh oleh sang pemilik atau bos. Hingga kadangkala para pemilik odong-odong melarang supir untuk membawa penumpang di saat banjirop menerjang kawasan mereka. Cuman dilarang juga biar odong-odong nggak rusak. Kalau banjir nggak boleh narik. Nariknya siang agak surutan biar aman. Ya kalau nggak mau rusak ya dilipat aja sama yang punya. Lipat aja taruh lemari. Kalau kata bosnya, kok rusak mulu? Kalau nggak mau dipakai ya udah lipat aja. Namanya odong-odong kan dipakai buat usaha, bukan buat main-main. Maklum saja, jika sudah rusak, odong-odong harus masuk bengkel. Hal ini menyebabkan supir tidak bisa menarik penumpang dan tak menghasilkan uang.
maka otomatis pemilik akan rugi 2 kali. Pertama, tak mendapat setoran, kedua, harus membayar biaya kerusakan. Bearing merupakan salah satu komponen mesin odong-odong yang paling sering rusak dan menyebabkan odong-odong tak bisa jalan lagi. Bearing berfungsi untuk menumpu poros dan membatasi gerak komponen mesin agar dapat berputar tanpa mengalami gesekan. Bearing juga dikenal sebagai bantalan, laher, atau klaker. Jika sudah rusak, maka harus diganti dengan biaya sekitar Rp70.000. Yang paling pertama itu ya bearing, seperti tadi itu. Pertama bearing, kedua kali kalau bearing benar terus mesin gak hidup, itu udah pasti kabel. Kelistrikan ambrol, menjamur gitu. Kalau masalah basah malah aman, jalan, tapi 2 hari kemudian mogok. Menurut Agus, satu-satunya pemilik bengkel odong-odong di Muara Angke, banjirop memang berbeda dengan banjir biasa. Kerusakan mesin yang terkena air laut bisa jauh berkali-kali lipat lebih cepat dibanding banjir biasa. Wah, jauh sekali perbedaannya itu, Mbak. Karena air laut itu perbandingannya kalau air hujan bisa merusaknya itu bisa 1 bulan, kalau air laut 2 hari doang. Gitu. Baru ganti sekarang, 2 hari kemudian udah rontok. Bahkan pria asal Cirebon ini menjamin jika ada merek motor roda 3 paling bagus sekalipun tetap tidak akan bisa menahan korosi dari air laut. Bahkan motor keluaran baru hanya bisa bertahan selama 2 tahun saja jika sering menghantam banjirop. Walaupun dilapisi cat pada seluruh bagian mesin odong-odong, hal ini juga tak bisa menghindari kerusakan. Jadi pengalaman kita di sini, nah, kalau untuk cat itu udah kita coba tapi nggak ngaruh. Jadi misah antara cat dengan besi sekian bulan itu udah misah. Ada solusinya, malah harus dipoles oli bekas. Itu solusinya. Poles oli bekas, malah itu terbukti ampuh. Semua bodi yang di gardan kayak itu ampuh oli. Di sisi lain, perawatan rutin juga harus dilakukan oleh pemilik odong-odong agar motornya kuat dan tahan banting, baik oli mesin maupun gardan. Agus seringkali menasihati para supir odong-odong agar mereka menghindari banjir sehingga mesin odong-odong tidak terkena air laut terus-terusan. Namun para supir mengaku butuh uang untuk makan. Ditambah lagi mereka tak merasa memiliki odong-odong sehingga jika rusak pun akan menjadi tanggung jawab pemilik. Di sisi lain, kondisi masyarakat yang lebih memilih naik odong-odong sangat mendukung beroperasionalnya odong-odong saat banjirop terjadi. Karena masyarakat juga walaupun punya masing-masing kendaraan roda 2 gitu, ketika air rob datang ya sayang. Gitu. Kalau odong-odong kan nggak hajar terus. Ya udah pasti, Mbak. Karena apa? Kadang-kadang odong-odong ini dibenci juga. Dibenci karena apa? Kadang bikin seperti tadi kan. Gitu. Ada masalah, bikin macet. Gitu. Tapi dirindukan ketika air pasang. Gitu. Pada teriak tuh, odong-odong mana gitu. Meski banjir menjadi tantangan yang jauh lebih berat, semangat para supir odong-odong untuk mencari nafkah tak pernah luntur. Dengan tekun dan sabar, mereka setia mengantarkan para penumpang ke tempat tujuan. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, dalam kondisi banjir atau tidak, supir odong-odong harus menyetor Rp100.000 per harinya ke bos mereka. Jika pendapatan hari itu tak bisa menutup setoran, maka utang setoran akan menumpuk hingga berhari-hari. Double jadinya 2 hari kenanya. Misalnya ini hari Jumat nih, nggak dapat setoran. Ya hari Sabtu, kita bayarnya double. Gitu. Kalau kata bos, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa bayar satu dulu, nggak jadi masalah. Gitu kan. Saat banjirop datang, para supir merasa keberuntungan mereka juga datang. Bagi mereka, banjirop adalah berkah. Sementara bagi masyarakat setempat, odong-odong bak penolong di kala kesulitan.
Sebab banyak warga yang berhasil menembus banjir dengan ketinggian bisa mencapai 75 cm di sekitar perumahan lantaran menumpang odong-odong mereka. Ya, membantu banget bagi masyarakat kayak kita ya, kecil begini, sangat membantu banget. Bisa, odong-odong juga bisa beraktivitas, mungkin lewat dari belakang, jadi manfaat banget lah.